Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Marilani dengan NPM 221506171. Saya dari kelompok 2C. Video kali ini adalah video post-test mengenai judul percobaan 4 yaitu counter. Oke, apa sih yang dimaksud dengan counter? Jadi counter ini adalah suatu rangkaian logika sekuensial yang bekerja secara bertahap melalui sederetan state yang berbeda ketika digerakkan oleh pulse input. Kegunaan dari counter ini itu untuk menghitung banyaknya detak pulse dalam satu periode, kemudian membagi frekuensi, pengurutan alamat, dan beberapa rangkaian aritmatika. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini adalah dalam tasbih digital, kemudian ada rice cooker digital, alarm digital, kemudian ada lampu lalu lintas yang biasanya terdapat berapa batas waktu kita dalam menunggu lampu merah begitu ya, biasanya ada angkanya. Kemudian ada contoh lagi itu adalah mesin cuci digital yang ada penunjukan waktunya begitu, berapa lama dicuci begitu. Kemudian ini ada jenis counter. Ini jenis counter berdasarkan rangkaiannya begitu, susunan rangkaiannya. Jadi ada dua, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Jadi yang sinkron gitu ya. Ini disebut juga parallel counter. Kenapa sih disebut dengan parallel counter? Nah, ini jenis counternya di mana flip-flopnya menerima input clock di saat yang bersamaan. Jadi, dia ini dilakukan secara serentak begitu ya, menerima inputnya secara bersama-sama. Kemudian ada asynchronous counter. Ini adalah jenis counter di mana flip-flop berikutnya menerima sinyal clock dari flip-flop sebelumnya. Jadi secara urutan gitu ya, bertahap dari flip-flop pertama, kemudian masuk ke flip-flop kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga asynchronous counter ini juga dikenal dengan serial counter. Begitu, secara berurut-urutan mendapatkan sinyal clock-nya. Kemudian ada jenis counter ini berdasarkan perhitungannya, yaitu ada tiga. Yang pertama ada up counter, down counter, dan dual end counter. Jadi up counter ini dia suatu counter ini menghitung secara berurutan dari urutan terkecil sampai terbesar. Kalau down counter ini kebalikan dari up counter. Dia ini menghitung dari urutannya dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian kalau modulo N counter ini, dia menghitung urutannya ini sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Jadi sudah ditetapkan kita mau menghitungnya sampai batas mana. Kemudian ini adalah contoh rangkaian dari asynchronous counter down. Ya, asynchronous berarti tidak sinkron. Tidak serentak. Kemudian ada contoh lagi, ini adalah contoh dari rangkaian synchronous counter up. Counter up, sinkron. Jadi ini dilakukan secara serentak atau bersama-sama. Baik, kedua rangkaian ini akan saya jelaskan pada aplikasi teks. Baik, kita mulai menjelaskan tentang rangkaian asynchronous counter down. Jadi, rangkaian ini berjalan secara berurutan atau bergantian, jadi tidak serentak gitu ya. Atau dikatakan juga tadi serial counter. Kemudian ini adalah termasuk counter down, jadi perhitungannya itu dari yang terbesar hingga terkecil.
Coba kita mulai. Oke, jadi nilainya ini adalah terbesar ke terkecil. Jadi nilainya ini 1, 1, 1, 1, 1. Ya, output yang dihasilkannya. Oke, soal nilainya jadi 1, 1, 1. Kemudian, jika kita inputkan kembali, oke, kita klik 0 dulu. Jadi nilai 0 ini masuk ke dalam clock yang pertama, gitu ya. Kemudian ini mati, gitu, jadi tidak berjalan. Sehingga nilainya tetap 1, 1, 1. Kemudian kita ikutkan kembali, jadi 1. Oke, nilai 1 ini masuk ke dalam kolom yang pertama. Kemudian nilai 0 di sini berpindah ke kibar, sehingga kibarnya menjadi nilai 0, kemudian 0 ini di-outputkan, dan nilai 0 ini juga masuk ke dalam clock yang kedua. Nah, nilainya tetap 1, 1, 1 karena di sini clock, maksudnya di clocknya bernilai 0, jadi dia tidak berjalan. Nah, nilai key di sini, nilai key di sini, nilai di sini juga sama 0 semua. Kibarnya juga sama 1. Oke, kita inputkan kembali ke 0. 0 yang masuk ke dalam clock yang pertama. Kemudian klik 1 lagi. Oke, ini berpindah nilainya. Yang tadi di sini 1 berpindah ke kibar, sehingga kibarnya menjadi bernilai 1. Kemudian 1-nya di-outputkan. Kemudian nilai 1-nya juga masuk ke dalam clock yang kedua. Nah, kan tadi di sini nilainya 0 ya. Nah, nilai 0 ini berpindah ke kibar, sehingga kibarnya bernilai 0. Nilai 0 ini masuk ke output dan masuk ke dalam clock yang ketiga. Oke, nilai output yang dari clock 3 dan 4 ini tetap 1, ya. Karena di sini 0, tidak berjalan, begitu. Kemudian kita pindahin lagi, 0. 0 yang masuk ke dalam clock yang pertama, ini sudah. Dan sebentar. Kita lihat datanya sebagai ini. Ini kalau bilangan binernya 1101 berarti dia bernilai. Berarti dia urutan yang kedua ya. Sudah. Tiga sudah kita lakukan. Kita ubah lagi menjadi 1. Oke. Nah, 1 ini kan masuk kan blok yang pertama. Kemudian nilai dari kibarnya udah 0. 0 ini masuk ke dalam blok yang kedua dan di-outputkan. Kemudian nilai dari clock yang kedua kan 0. Kemudian kibarnya ini bernilai 0 juga, jadi 0 yang di-outputkan. Kemudian nilai 0 ini juga masuk ke dalam clock yang ketiga, gitu. Oke, kita berpindah lagi dari 1100, kita ubah lagi. Oke, tunggu sebentar. Coba. Nah, ini nilai 1 masuk ya ke dalam clock yang pertama. Kemudian nilai key-nya ini kan tadi itu adalah 1. 1 ini berpindah ke kibar sehingga sekarang kibar ini bernilai 1. Kemudian nilai kibar ini di-outputkan, dikeluarkan. Kemudian nilai 1 ini juga masuk ke dalam clock yang kedua. Gitu. Kemudian nilai Q ini juga berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibar ini bernilai dengan 1. Kemudian 1-nya ini di-outputkan, dan 1 ini, nilai 1 ini masuk ke dalam clock yang ketiga. Begitu.
Kemudian nilai 0 dalam key berpindah menjadi kibar, sehingga sekarang kibarnya bernilai dengan 0. Kemudian nilai 0 ini dioutputkan, dan nilai 0 ini juga masuk ke dalam clock yang keempat, atau clock yang keempat. Nah, nilainya tetap 1 karena dia tidak berjalan. Di sini 0. Dan kita inputkan kembali 0, 0 masuk ke dalam clock yang pertama, kemudian kita klik lagi 1. Oke, berpindah. Yang tadinya nilai key di sini adalah 0, berpindah. 0 ini berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibarnya benar 0, kemudian 0 ini di-outputkan, dan nilai 0 ini juga masuk ke dalam clock yang kedua. Oke. Karena ini benar 0, jadi di sini nilainya tetap yang tadi. Jadi tidak terjadi perubahan gitu. Kemudian kita kembali, ya, 0 yang masuk ke clock yang pertama. Kemudian kita klik satu lagi. Oke, nilainya ini berubah. Ini nilai key-nya yang awalnya 1 berpindah menjadi kibar. Sekarang kibarnya dengan 1, kemudian di-outputkan 1. Kemudian nilai 1 juga masuk ke dalam clock yang kedua. Nah, nilai yang awalnya pada flip-flop kedua key-nya adalah 0 berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibar ini bernilai dengan 0. Kemudian 0 ini di-outputkan dan masuk ke dalam clock yang ketiga. Nah, ini tetap yang tadi tidak berjalan karena dia 0 gitu ya, clock yang inputkannya. Jadi kita pilih lagi 0. 0 ini masuk ke dalam clock yang pertama, 0. Udah kita klik satu lagi. Oke, nilai satunya masuk ke dalam clock yang pertama. Kemudian nilai 0 yang ada di key yang awalnya sebelumnya bernilai 0 berpindah ke kibar. Jadi sekarang kibar. Salah. Bener deh ya. Nilai di awalnya ini kan key 0. Sehingga berpindah ke kibar jadi 0. Kemudian 0 ini di-outputkan. Kemudian nilai 0 ini juga dimasukkan ke dalam clock yang kedua. Jadi nilainya itu sebentar bisa. Sehingga ini tidak berjalan. Jadi rangkaian flip-flop kedua, ketiga, dan keempat ini kan 0. Jadi dia tidak melakukan perubahan gitu ya. Kita klik lagi 0. Oke, 0 masuk sini. Oke, ke clock yang pertama. Kemudian kita klik 1. Oke. Nilai dari clock pertama kan 1. Kemudian nilai 1 yang awalnya 1 ini berpindah ke kibar, sehingga kibarnya sekarang menjadi 1. Kemudian nilai 1 ini di-outputkan, kemudian nilai 1 ini juga masuk ke dalam clock yang kedua. Begitu. Kemudian nilai dari key flip-flop kedua ini kan awalnya adalah 1, dia berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibarnya dengan 1. Kemudian 1 ini masuk output dan masuk ke clock yang ketiga. Kemudian yang di key flip-flop kedua ini kan awalnya 1, tapi ini berpindah ke kibar, sehingga kibar nilai 1 kemudian dilakukan, kemudian nilai 1 ini juga masuk ke dalam clock yang keempat. Clock yang keempat itu berjalan nih, karena clock berwarna merah ini berjalan. Nah, yang tadinya awalnya key-nya ini bernilai 0, dia berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibarnya bernilai dengan 0. Nah, 0 ini di-outputkan. Gitu. Kemudian kita klik lagi 0. 0 ini masuk ke dalam clock yang pertama ya.
Kemudian kita klik kembali angka 1. Nah, angka 1 ini kan masuk ke dalam clock yang pertama. Kemudian nilai 0 sebelumnya pada kini berpindah ke kibar, sehingga kibar sekarang bernilai 0. Kemudian 0 ini masuk ke output dan 0 ini juga masuk ke clock yang kedua. Nah, karena clocknya ini bernilai 0, sehingga dari flip-flop rangkaian flip-flop yang kedua, ketiga, dan keempat ini tidak berjalan. Nilainya tetap tidak ada perubahan. Kemudian kita klik lagi 0. 0 ini masuk ke dalam clock yang pertama. Dan kita klik lagi 1. Oke. Nilainya ini, key-nya ini bernilai 1 sebelumnya, kemudian berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibarnya bernilai dengan 1, kemudian dikeluarkan outputnya 1 ini. Kemudian nilai 1 ini juga masuk ke dalam clock yang kedua. Begitu ya. Jadi tuh nilai 0 yang pada di flip-flop kedua ini juga berpindah ke kibar. Sekarang kibarnya berada dengan 0, kemudian 0 ini masuk ke output, kemudian 0 ini juga masuk ke dalam clock yang ketiga. Sehingga clock yang ketiga ini bernilai dengan 0. Sehingga dari rangkaian ketiga dan keempat, flip-flop ketiga dan keempat ini tidak ada perubahan. Karena dia clocknya 0. Kemudian kita klik lagi 0, 0 masuk ke dalam clock yang pertama, kemudian kita klik lagi 1. Oke. Kemudian nilai 0 yang kini sebelum bernilai 0, dia berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibarnya bernilai dengan 0. Kemudian 0 ini masuk ke output dan masuk juga ke dalam clock, sehingga tidak mengalami perubahan dari 2 ke 4. Oke, kita saya tidak keluar dulu. Kemudian kita klik lagi 0. Oke, 0 ini masuk ke dalam clock yang pertama. Kemudian kita klik lagi 1. Oke. Sekarang nilainya berubah. Yang key-nya di sini bernilai 1, pindah ke kibar, sehingga kibar ini bernilai 1. Kemudian masuk ke output dan juga masuk ke dalam clock yang kedua, sehingga clock yang kedua ini bernilai dengan 1. Kemudian nilai 1 pada key ini sebelumnya kan bernilai 1, kemudian pindah ke dalam kibar, sehingga sekarang kibarnya bernilai dengan 1. Kemudian nilai 1 ini masuk ke dalam outputnya, kemudian juga masuk ke dalam clock yang ketiga. Sehingga clock yang ketiga ini bernilai dengan 1. Kemudian nilai dari 0 di sini pindah ke kibar, sehingga sekarang kibarnya bernilai dengan 0, nilai di outputkan. Kemudian output dari kibar ini juga masuk ke dalam clock yang keempat. Nah, sehingga clock flip-flop yang keempat ini tidak berjalan, tidak melakukan perubahan karena clocknya tadi 0. Kemudian kita klik lagi 0, kemudian 0 ini masuk ke dalam clock yang pertama, kemudian kita klik lagi 1. Oke. Nilainya 1. Kemudian kita lihat flip-flop pertama kibarnya ada 0. Kemudian 0 ini masuk ke output dan juga masuk ke clock yang kedua. Sebentar. Oke, kita klik lagi 0. Masuk ke clock yang pertama. Kemudian kita klik 1 lagi. Oke. Nilai 1 di dalam key ini yang sebelumnya berpindah ke kibar, sekarang kibarnya bernilai dengan 1. Kemudian 1 dimasukkan ke sini. Satu ini masukkan dalam clock yang kedua. Kemudian nilainya 0 ini di dalam key berpindah ke kibar, sehingga sekarang kibarnya bernilai 0. Kemudian 0 ini dimasukkan dalam output dan juga 0 ini masuk ke dalam clock yang ketiga.
Oke. Kemudian kita klik lagi yang ke 0. Oke, 0 yang masuk ke dalam clock yang pertama. Kemudian kita klik satu lagi. Oke. Nah, kita klik satu ini. Nilai yang key-nya mulai 0 berpindah ke dalam key baris sehingga key baris sekarang bernilai 0. Kemudian 0 ini masuk ke dalam output dan juga masuk ke dalam clock. Nah, karena dia bernilai 0, outputnya 0, kemudian dia masuk ke dalam clocknya ini juga bernilai 0, jadi sudah tidak berjalan lagi. Sudah selesai, karena dia 4 bit ya, jangan lupa dia 4 bit. Jadi dari 0 sampai ke 15. Jadi sudah tidak berjalan karena clocknya di sini sudah 0, 0, dan 0. Selesai. Coba kita masukkan lagi ya. Kita coba lagi, kita klik 0. Oke, masuk 0, kita klik 1. Oke, dia pindah lagi. Maksudnya seperti awal kembali, yaitu nilai terbesar itu 1, 1, dan 1. Nah, itu adalah penjelasan dari rangkaian asynchronous counter down. Oke, nanti kita akan lanjut ke synchronous counter up. Baik, ini adalah rangkaian dari synchronous counter up. Jadi dapat kita lihat perbedaannya. Di sini hanya terdapat satu posisi high kemudian di sini ada gerbang N digunakan untuk mengurutkan nanti hasil output yang akan dihasilkan. Kita langsung saja mencobanya. Ini pertemuan 00 gitu kan. Bisa 000 semua. Kemudian karena kenapa sih 00 semua? Karena ini adalah counter up. Jadi dia itu perhitungannya dari yang kecil hingga tertinggi besar. Langsung masukkan 1. Oke, ini di sini nilainya adalah 1. Bisa kita lihat di pada kelompok pertama nilainya 1. Nah, di 1 ini masuk ke gerbang NU3B. Kemudian dia ini juga masuk ke outputnya, jadi keluarkan sini 1. Kemudian 1 ini kan digabungkan, jadi kita dari sini dan dikatakan 1. Kemudian key di flip-flop yang kedua ini, dia ini kan 0, dan 0 masuk ke dalam U3 bit, ini 0. Nah, 0 ini karena gerbang M, salah satu 0, maka outputnya 0. Gitu. Kemudian pada flip-flop yang ketiga ini, nilainya 0. Jadi 0 masuk ke gerbang NU3A, jadi 0, 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. 0 ini masuk ke flip-flop ke 4. Jadi output clock ini 0. Kemudian outputnya ini key-nya ini adalah 0 juga, jadi 0 dikeluarkan di sini. Jadi binarnya adalah 0, 0. Lanjut lagi. Oke. Kalau di sini nilai key flip-flop pertama 0, kemudian dikeluarkan 0, kemudian masuk ke gerbang NU3B. Kemudian nilai dari key flip-flop kedua ini 1, 1 masuk ke gerbang NU3B, 01, maka hasilnya ada 0. Kemudian nilai 1 ini dikeluarkan di outputnya di sini 1. Kemudian flip-flop ketiga ini nilai nya adalah 0. 0 ini masuk ke gerbang NU3A. Kemudian kan di sini tadi hasilnya 0, jadi inputan dari gerbang NU3A 00, maka outputnya adalah 0. 0 ini masuk ke sini, ke flip-flop yang ke 4. Kemudian nilai key yang dihasilkan itu adalah 0. 0 ini kemudian dikeluarkan, outputnya adalah 0. Kemudian kita klik lagi 1. Yang dihasilkan adalah 0011. Nilai key pada flip-flop pertama ini 1. 1 dikeluarkan, 1 ya. Kemudian dia masuk ke gerbang NU3B 1. Kemudian pada flip-flop kedua nilai key-nya juga 1. 1 ini masuk ke gerbang NU3B. Jadi hasil dari output
N U3B ini juga satu masuk ke U3A dan nilai 1 kan. Kemudian satu ini juga di-outputkan di sini ini 1. Nah, kemudian pada gerbang flip-flop pada flip-flop ketiga itu nilai key-nya itu 0 kan, 0 masuk ke pada gerbang N U3A. Jadi 1 0 maka outputnya adalah 0. Nah, 0 ini masuk ke gerbang N masuk ke flip-flop keempat gitu. Jadi kemudian nilai key dari flip-flop keempat ini adalah 0. Jadi tuh kita lanjut lagi. Oke, dia berubah ya dari 001 dari 0011 menjadi 0100. Sebenarnya cara kerja sama juga. Kemudian kita pindah lagi, itu kan 0100 ya, 0100, kemudian kita klik lagi. Oke, maka dia akan berubah 0101 ya. Jadi itu pada flip-flop pertama ini kan nilainya 1, dikeluarkan nih di sini, kemudian masuk lagi ke gerbang N-U3B, jadinya 1. Kemudian flip-flop yang kedua ini, nilai key-nya ini 0. 0 ini kemudian dikeluarkan, 0 ini, kemudian masuk pada gerbang N-U3B, kemudian output yang dihasilkan itu adalah 0. Kemudian 0 ini masuk ke inputan gerbang N-U3A. Kemudian pada flip-flop ketiga itu nilainya adalah 1. Nilai key-nya, kemudian nilai key-nya ini dikeluarkan ini di sini. Kemudian nilai 1 ini juga diinputkan di gerbang N-U3A. Kemudian hasil outputnya adalah 0. Kemudian 0 ini masuk pada flip-flop yang keempat. Nah, flip-flop keempat ini nilai key adalah 0. 0 diinputkan. Jadi hasilnya adalah 0, 1, 0. Kemudian kita lagi. Oke, ini hasilnya setelah 0101 adalah 0110. Kemudian kita klik lagi, berubah menjadi 0111. Gitu. Sama penjelasannya, kita klik lagi 1000. Nah, saya jelaskan lagi. Ini itu kan pada tutup pertama itu nilai key-nya 0. 0 ini masuk ke outputnya untuk ditampilkan 0. Kemudian dia masuk ke gerbang N, U3B 0. Kemudian pada flip-flop kedua itu nilai dari key-nya juga 0. Kemudian dikeluarkan 0. Kemudian masuk ke gerbang N U3B, jadi outputnya dari gerbang ini adalah 0. Kemudian 0 ini masuk kepada inputan U3A gerbangnya 0. Kemudian flip-flop ketiga dia nilai key-nya 0. 0 ini juga diinputkan ke gerbang NU3A. Jadi output yang dihasilkan 0. Kemudian nilai key flip-flop yang ketiga ini kan 0 ya, dia dikeluarkan, dioutputkan di sini. Nah, hasil dari output gerbang N3A ini kan 0 masuk ke flip-flop keempat. Nah, nilai dari key flip-flop keempat ini adalah 1. Kemudian 1 ini dioutputkan. Itu lanjut lagi. Ini kan 1000. Jadi kita pindah lagi, dia menjadi 1001. Kemudian kita klik lagi menjadi 1010. Kemudian kita klik lagi menjadi 1011. Kemudian kita klik lagi menjadi 1100. Kemudian kita klik lagi jadi 1101. Kemudian kita klik lagi jadi 110. Oke, saya kurang jelas satu. Coba kita klik satu lagi. Oke, dan tada! Hasilnya ini sudah hasil terakhir ya, karena 4 bit. Jangan lupa 4 bit. Jadi 4 bit plot. Jadi, apa ya?
output terbesarnya itu yang akan digunakan adalah 1111. Ini ya, ini bisa kita lihat. Ini kan nilai key di gelombang pertama itu 1 dikeluarkan. 1. Kemudian masuk ke gerbang N3B. Kemudian pada tipe kedua ini juga nilainya 1 key-nya. Dia di-outputkan nih 1. Kemudian masuk juga ke gerbang N3B. Jadi gerbang N, U3B ini output yang dihasilkan juga 1. Nah, 1 ini masuk ke inputan U3A, gerbang N U3A ya. Kemudian pada flip ketiga, dia tuh nilai key-nya itu 1. Kemudian di-outputkan 1 dan dia masuk ke gerbang NU3A. Jadi output dari gerbang N ini juga bernilai 1. Dan 1 ini masuk ke sini ke flip yang keempat dan nilai dari key-nya itu adalah 1. Jadi dia di-outputkan 1. Gitu deh. Oke. Sekian video saya gitu ya. Video penjelasan saya mengenai asynchronous counter down dan synchronous counter up. Mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.